Kristus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dahsyat banget Bapak Ibu ayat ini. Ketika kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan iman, Tuhan akan bertindak. Dahsyat. Dahsyat Bapak Ibu. Aduh, baca Alkitabmu baik-baik. Kau baca Alkitabmu baik-baik, imanmu teguh. Amin. Gak takut kau sama manusia. Tapi begini juga ya, ada juga yang curhat PNS kan. Gimana ya Pak Gem? Aku kalau nggak ngikuti perintah pimpinanku nanti aku dipersulit. Nah ini repotnya memang ya. Orang yang berintegritas itu nggak mudah memang. Aku udah ngalamin Bapak Ibu. Kalau kita khotbahnya berintegritas, tantangannya itu banyak, tapi banyak juga pertolongan Tuhan. Ya kan? Gimana itu Pak Gem? Maka tadi udah saya ingatin, setiap pemimpin yang akan dipromosi naik jabatan di negara kita pasti disumpah jabatannya. Betul? Menurut keyakinannya masing-masing. Mau anggota DPR kah, DPRD kah, gubernur kah, presiden, menteri, gubernur, pejabat-pejabat eselon 1 sampai kepala seksi, kepala sub, ya kan? Terus apa lagi? Wali kota, bupati, lurah, ya kan? Nggak tahu kalau RT RW ya. Semuanya disumpah. Makanya saya mau bilang begini sama saudara, kalau saudara korupsi, tanggung jawab sama Tuhan. Kalau saudara itu karena udah disumpah. Nih pesan saya nih buat saudara anggota dewan, kau jangan main-main dengan sumpah saudara. Kau korupsi sekali, selesai kau nanti. Mungkin kau nggak ditangkap KPK, tapi anak cucu saudara kena batunya. Karena kau udah bersumpah kan. Kau kan mau diangkat, kan mau bersumpah. Makanya jangan enak-enak aja. Coblos nomor sekian, coblos nomor sekian. Kau menang, berat loh. Kau udah disumpah kau. Menyeleweng kau sedikit, selesai kau. Ya kan? Ini buat saudara-saudara yang pengen, aku mau jadi kepala, tolong doakan lu Pak Pendeta mau jadi kepala. Kau mikir nggak setelah jadi kepala kau korupsi, dosa urusannya? Urusan dosa perkara nanti lah Pak Gembala, yang penting kan aku jadi kepala. Ya udah, ciri-ciri warga neraka lah itu saudara. Tetap berserah dalam Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang pun saya didoakan. Ketika saya kuliah dulu, saya kuliah 2011 di Sekolah Tinggi Teologi Bethel di Petamburan. Ambil kuliah program pascasarjana S2 MTH program studi kependetaan. Tiap hari didoakan demikian doanya. Dosen ganti sama doanya, mirip-mirip lah. Doanya tahu saudara? Bapak berkatilah peserta didik mahasiswa S2 pascasarjana MTH angkatan 2011 ini agar mereka menjadi hamba Tuhan yang berintegritas. Coba saudara, itu aja doanya selama 3 tahun. Agar menjadi hamba Tuhan yang berdampak, berintegritas, berdampak. Berdampaknya dibilang bagi gereja, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi negara. Coba itu. 3 tahun saya didoakan begitu. 3 tahun kami semua. Setiap hari loh ya, bukan sekali sebulan. Tiap hari, karena kan kuliah tiap hari. Saya ketua kelasnya. Dan saya ketua senat Pasca Sarjana 2011. Saya ketua senatnya di ST Bethel di Petamburan. Waktu itu ada pilkada, pilkada kecil-kecilan. Puji Tuhan saya terpilih menjadi ketua senat. Tiap hari saya tahu, karena saya bawa absensi. Saya lihat jadwal dosen, ya kan, jadi seperti asisten dosen lah gitu ya, kemana-mana bawa gitu. Lihat kalau dosen belum masuk datang, saya sih repot lah. Tiap hari doanya begitu. Bapak berkatilah peserta didik mahasiswa S2 ini menjadi hamba Tuhan yang berintegritas, berdampak bagi sesama, berdampak bagi gereja, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi negara. Coba. Tiap hari selama 3 tahun, doanya itu terus. Jadi kalau kau dengar khotbahku berbeda dengan pendeta-pendeta lain, ya kau tahulah, karena aku produk didoain orang, didoain oleh dosen-dosenku. Gak takut aku sama manusia saudara. Harus jadi hamba Tuhan yang berintegritas. Coba. Tiap hari doanya begitu melulu. Sampai hari ini.
Doanya begitu terus. Makanya kalau saya khotbahnya saudara rasakan, pendeta ini cukup berani kalau berkhotbah. Bukan aku yang ngarang-ngarang. Aku udah didoakan, tiap hari berdoanya begitu terus. Selama 3 tahun. Di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Petamburan. Tiap hari. Begitu, maka saya nggak takut sama manusia. Tugasku cuma satu, sama-sama supaya kita berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Dan kita punya iman yang benar kepada Kristus. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Amin Bapak Ibu? Tidak bisa. Dan itu adalah sesat kalau ada berkata gembala bisa menyelamatkan jemaat. Tidak ada. Keselamatan di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Pastikan imanmu, imanku dalam Kristus. Kalau tiba waktu kita mati Bapak Ibu, karena kita semua sedang antri mati, ayo imanmu kepada Kristus. Ikuti kata-kata saya. Sekali Kristus, tetap Kristus. Sama-sama katakan, sekali Kristus, tetap Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tetap berserah dalam Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. 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 Jadi tetaplah hidup benar, tetaplah berintegritas. Orang boleh fitnah kita, orang boleh curangi kita, tapi dengar baik, pembelamu, pembelaku Tuhan Yesus. Amin. Tuhan yang akan memunculkan hak kita. Amin. Gak usah kau takut sama manusia. Kalau kau takut sama manusia, terus kau punya iman masuk surga, masih dipertanyakan iman saudara. Bila sama manusia aja kau takut, masa kau lebih takut manusia daripada takut sama Tuhan? Nanti gak dapat jadwal lagi Pak Gembala. Karena hidupku dari pelayanan. Sudahlah, turut berduka cita lah bro. Ya kan, sampaikan kebenaran. Kalau karena kebenaran kau mengalami hal yang gak enak, kau dipecat, kau mengalami fitnah karena menyampaikan kebenaran, terpujilah Tuhan. Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Gitu, harus punya iman yang benar. Gak enak lah, nanti gak ngasih persembahan lagi kalau orang khotbahnya keras kita. Nanti kalau kita khotbah keras Pak Kris, gak ada lagi nanti yang mau ngasih persembahan. Ya ampun. Sudahlah, pilihan masing-masing lah saudara. Saya mah nggak peduli saudara mau ngasih persembahan, puji Tuhan, ngasih persembahan juga nggak apa-apa. Yang pelihara gereja GB Moria Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, yang pelihara rumah tangga saya Tuhan Yesus. Saudara mau dengar firman Tuhan di Moria, puji Tuhan. Nggak mau dengar juga puji Tuhan lah. Carilah gereja yang bisa menyenangkan telinga saudara. Iya kan. Tapi kalau saudara beribadah di Moria, imanmu bertumbuh dalam firman Kristus, yang berbuah, yang diberkati hidupmu, yang dimuliakan nama Tuhan. Nama aku nggak penting saudara ingat. Nama gereja Gemore nggak penting saudara ingat. Nama Yesus yang harus saudara ingat. Amin saudara. Amin. Iya.